Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, Jumat ketiga di bulan Safar 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara bentuk kita mendawamkan amal ketakwaan adalah tentunya mengisi setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan aneka macam amal saleh. Apalagi ketika kita berbicara tentang umur yang kita miliki, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin, kita semua maklum bersama bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup usia sekitar usia 63 tahun. Jika kita berpatokan kepada usia beliau, maka kita tinggal menghitung waktu. Tapi jika lebih, tentu sudah semestinya kita gunakan itu semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diingatkan dengan firman Allah Taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia sedangkan kalian wa antum muslimun, kalian semua adalah muslim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ada satu bab, yakni bab ke-12, al-bab al-hathu 'alal azyad, anjuran 'alal azyad minal khair fi awakhiril umur, anjuran untuk menambah aneka macam kebaikan di sisa-sisa umur terakhir, di sisa-sisa umur yang masih ada pada diri kita. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan tutup usia, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mesti kita lakukan adalah mengisi setiap kesempatan hidup
waktu yang Allah berikan kepada kita untuk aneka macam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Para ulama ahli tafsir diantaranya menyebutkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu objek, melainkan objek itu penting untuk kita perhatikan. Allah taala bersumpah demi masa. Dalam kesempatan lain juga Allah bersumpah menyebut nama waktu tertentu, wal laili wan nahari. Allah taala juga bersumpah menyebut benda-benda langit yang berkaitan dengan waktu, seperti wasyamsi wal qamari was samai wan najmi. Itu pun menunjukkan bahwa pentingnya kita memperhatikan waktu. Pun demikian dalam ayat wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa. Di situ ada waqaf ayat tapi ada tanda lam alif yang kemudian bersambung dengan kata illa. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali, berarti ada orang yang tidak rugi. Siapa yang rugi? Yang tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Tapi orang yang beruntung adalah illa, kecuali yang tidak merugi. Berarti orang yang beruntung adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak sekedar beriman, disandingkan dengan wa amilus shalihat, beramal saleh. Karena itulah kita sering lihat, kita baca dalam beberapa kesempatan ayat Al-Qur'an, iman sering bersanding dengan kata iman, sebab iman sering bersanding dengan kata amal saleh, sebab iman mesti diwujudkan, dibentukkan dalam bentuk amal saleh, dan amal saleh mesti didasari dengan keimanan. Maka orang yang tidak beriman kemudian melakukan amal positif, maka ia tidak bernilai. Tapi ketika orang beramal saleh didasari dengan keimanan, inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan tidak sekedar iman, amal saleh, tapi dilanjutkan dengan saling memberikan nasihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Artinya bahwa kita melakukan keimanan dan amal saleh tentunya tidak semulus yang kita pikirkan. Pasti ada saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kita saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bab ke-12 kitab Riyadhus Shalihin, ayat yang disajikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebelum beliau menyajikan 5 hadis, beliau menyajikan satu ayat yang sangat penting untuk kita semua perhatikan dan kita tadabburi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutipan ayat itu adalah awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina bin nasir. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa atau waktu, dalam tafsir Jalalain, dalam satu waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan. Yang dimaksud pemberi peringatan dalam tafsir Jalalain adalah yakni Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian tidak memenuhi panggilan seruan dakwah daripada utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang yang tidak beriman, kata Allah, fadzuqu, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim, yakni orang yang ingkar, yang tidak beriman, seseorang penolong pun yang bisa menolak azab dari diri mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Cukuplah ayat ini, yakni surah Fatir ayat 37 ini menjadi isyarat, menjadi pelajaran untuk kita semua untuk senantiasa mengisi setiap waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan menduga bahwa kita yang masih muda
Masih ada waktu untuk melakukan amal kebaikan, masih ada waktu kesempatan taubat. Tidak ada jaminan demikian. Syarat mati tidak harus tua dulu, syarat mati tidak harus sakit dulu. Maka kesempatan yang baik yang kita miliki itu akan menjadi berarti dan bermakna manakala kita maksimalkan sisa waktu tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Terakhir, kata umur dalam bahasa Arab yang kemudian kita alih bahasakan dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita dengan kata usia. Umur ini memiliki kedekatan kata dan makna dengan kata makmur. Kalaulah di masjid ini ada dewan kemakmuran masjid, yakni sekumpulan orang yang diamanahi untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan keumatan, tarbiyah, dakwah dan ibadah tentunya, maka umur yang kita miliki hendaknya kita makmurkan, kita ramaikan, kita isi dengan aktivitas-aktivitas positif. Jangan sampai kemudian nanti di saat hari kiamat, di yaumul hisab, hari ketika diminta pertanggungjawaban, dihitung segala amal kita saat di dunia, kita hanya ada penyesalan. Yang ada seperti kutipan ayat, ya laitani qaddamtu li hayati, atau ya laitani kuntu turaba. Ya laitani hanyalah kalimat penyesalan yang tidak mungkin kembali dan terjadi. Karena itu hadirin, melalui wasiat takwa di pesan khutbah pada kesempatan ini, marilah kita maksimalkan sisa umur yang Allah berikan pada kita dengan amal salih yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga nanti saat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi bulanina hadha Indonesia wa fi bulanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarral a'da'i wal hasidin wa syarral jiranil kufaril mubtadi'ina wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.